Kitab Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi pada minggu ini di pelajaran ke-6. Judulnya adalah perkataan malaikat lewat mimpi. Diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi ini, atas kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami mau bersyukur karena kami boleh mendengarkan kembali dan mempelajari kembali firman Tuhan. Biar firman itu boleh mengubah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi hari demi hari. Pimpin kami Tuhan, buka hati kami dan berikan kepada kami roh yang rela diajar. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mungkin adik-adik juga sering kali bermimpi. Ada yang mungkin sering bermimpi, ada yang jarang bermimpi. Tapi tahukah adik-adik kalau apa artinya mimpi itu? Ada yang mengatakan bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Ada yang mengatakan bahwa mimpi itu timbul karena ingatan-ingatan yang terpendam ya, dan kemudian pada saat kita istirahat kemudian itu keluar. Nah, apapun juga pada pagi hari ini kita akan bicara tentang mimpi. Tetapi mimpinya adalah mimpi yang ajaib, artinya mimpi yang luar biasa. Siapa yang dapat mimpi itu? Nah, di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, adik-adik bisa baca ayat itu, dan kemudian di situ dikisahkan bagaimana Yusuf mendapat mimpi, di mana di dalam mimpi itu malaikat berkata-kata kepada dia. Nah, kenapa disebut mimpi ajaib? Karena pada saat mimpi itu datang kepada Yusuf, pada saat itu Yusuf punya pemikiran bahwa dia akan segera memutuskan hubungan dengan Maria. Ketika diketahui Maria itu sudah mengandung, Yusuf adalah seorang laki-laki yang baik dan mencintai Maria. Oleh karena itu dia tidak mau mempermalukan Maria. Karena itu dia berpikir bahwa nanti dengan baik-baik dia akan bicara kepada Maria dan akan memutuskan hubungan dengan Maria. Nah, pada saat itu mereka sudah bertunangan. Pada zaman itu antara tunangan dengan akan menikah itu ada jarak waktu 1 tahun. Nah, di dalam 1 tahun itulah Maria mengandung. Dan kita tahu dari pelajaran ketiga bagaimana Maria itu mengandung. Maria mengandung karena Maria mengemban satu tugas untuk melahirkan seorang
juru selamat ke dunia ini. Oleh karena itu buah yang dikandung Maria itu merupakan buah Roh Kudus ya. Itu bukan hasil perkawinan antar manusia, tetapi itu buah Roh Kudus, sehingga Maria itu mengandung pada saat itu dia masih seorang perawan. Nah, satu kejadian ajaib di dalam diri Maria itu kemudian terjadi lagi kepada Yusuf. Ketika Yusuf menimbang-nimbang akan berpisah dengan Maria, kemudian datanglah mimpi itu. Dan di dalam mimpi itu dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan Maria itu adalah satu karya ajaib daripada Allah. Nah, adik-adik, nanti kita akan dengarkan lebih detail dari Pastor Alex bagaimana kisah dari perkataan malaikat lewat mimpi itu. Kita dengarkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yang akan kita renungkan adalah perkataan malaikat lewat mimpi, yang sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Matius 1 ayat 20, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata-kata kepada Yusuf. Dari interaksi antara malaikat Tuhan ini dengan Yusuf, kita mengetahui berbagai hal penting tentang Tuhan kita sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang pertama akan kita renungkan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang adikodrati, sebagaimana disampaikan di ayat ke-18 dan 20. Di ayat 18, firman Tuhan menyampaikan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia mengandung dari Roh Kudus. Ia di sini adalah Maria, ibu Yesus. Di dalam proses mengandung, yang kodrati atau yang natural adalah seorang wanita hidup bersama suaminya. Lalu wanita itu melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan suaminya. Kemudian si wanita ini, sang istri, mengandung setelah terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi pada saat si wanita ini berhubungan intim dengan suaminya. Namun kita mengetahui di ayat 18 ini bukan seperti itu yang terjadi. Yang terjadi adalah hal yang sifatnya adikodrati atau supernatural. Kita tahu bahwa Maria belum hidup bersama Yusuf suaminya. Maria belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya, bahkan dengan pria manapun. Di ayat 18 kita mengetahui kenyataannya pada saat itu Maria mengandung. Maria mengandung ini bukan terjadi karena hubungan intim atau hubungan seksual antara dia dengan Yusuf. Bukan terjadi karena sel telur Maria bertemu dengan sel sperma Yusuf. Namun Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Artinya Maria mengandung melalui proses yang adikodrati, proses yang supernatural, proses yang hanya Tuhan yang dapat melakukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adikodrati, yang melakukan hal-hal yang supernatural, termasuk Maria mengandung ini untuk kemuliaannya dan untuk menyelamatkan umatnya. Kita tahu yang terjadi pada Maria, di mana kemudian Maria melahirkan Yesus, adalah rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Di ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, kata ia di sini adalah Yusuf. Seseorang yang dalam hal ini adalah Yusuf berbicara dengan orang lain
Yang kodrati, yang natural adalah orang termaksud akan mengalami secara fisik kehadiran dari teman bicaranya itu. Dan pembicaraan terjadi dalam wujud suara yang dikatakan oleh kedua orang yang berbicara itu. Namun yang terjadi pada Yusuf bukanlah hal yang kodrati, bukanlah hal yang natural. Yang terjadi pada Yusuf adalah hal yang adikodrati, hal yang supernatural. Yusuf berbicara dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan, yang mana malaikat Tuhan tidak hadir secara fisik di dekat Yusuf. Tidak ada pembicaraan dalam wujud suara yang terjadi antara malaikat Tuhan dengan Yusuf. Interaksi antara Yusuf dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang dengan kuasanya melakukan hal-hal yang supernatural, hal-hal yang adikodrati. Tuhan kita adalah Tuhan yang adikodrati, yang melakukan hal-hal yang supernatural, termasuk di dalam Dia berkomunikasi dengan umatnya, yang dalam konteks ini adalah Yusuf. Dari ayat 19, 24, dan 25, kita belajar Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati umatnya. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata tulus hati atau di dalam bahasa Yunaninya dikaios ini, di dalam konteks ini adalah seseorang yang selalu mentaati hukum agama. Bagi seseorang yang selalu mentaati hukum agama, istri yang seperti Maria ini, di mana Maria mengandung bayi yang bukan dari Yusuf, seorang yang dikaios ini sudah seharusnya lah menceraikan Maria, menceraikan istrinya itu. Yang adalah bentuk dari seseorang itu yang dalam konteks ini Yusuf mengasihi Tuhan, yaitu dia patuh pada hukum agamanya, hukum yang diberikan Tuhannya. Kita juga melihat Yusuf adalah seseorang yang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di dalam konteks ini, Yusuf tidak mau membawa Maria ke hadapan pengadilan agama, di mana di hadapan pengadilan agama, Maria bisa diadili dengan tidak berperi kemanusiaan, bahkan bisa dirajam sebagaimana disampaikan di Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Yang ini adalah hukum Musa yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dari konteks nas kita mengetahui yang terjadi adalah Yusuf mengasihi Maria. Sehingga tidak ada yang namanya dibawa menghadap pengadilan agama, tidak ada yang namanya dirajam. Bagi Maria istrinya, Tuhan memberkati Yusuf dengan ketulusan hati, kebaikan hati, dan kasih yang datangnya dari Roh Kudus. Di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di dalam konteks ini kita membaca bahwa Yusuf kemudian mengambil Maria sebagai istrinya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Di ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus, menunjukkan bagaimana Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf menamai anaknya Yesus. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya, sebagaimana dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ayat 23, ada yang menafsirkan ayat 23 ini adalah Matius yang menyampaikan. Ada juga yang menafsirkan bahwa ini malaikat Tuhan yang menyampaikan. Saya akan menafsirkan ini adalah malaikat Tuhan yang menyampaikan.
Malaikat Tuhan ini mengutip perkataan Tuhan kepada nabinya, Nabi Yesaya. Perempuan yang akan mengandung Yesus adalah seorang perawan. Untuk memenuhi firman Tuhan ini, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Di ayat 24 dan 25 ini, Tuhan memberkati umatnya dengan ketaatan, yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Hanya Roh Kudus Tuhanlah yang bisa memberikan ketaatan kepada manusia akan firman Tuhan. Satu hal lagi yang akan kita pelajari dari nas kita, yaitu dari ayat 22 dan 23 adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Firman Tuhan di ayat 22 dan 23 menyampaikan, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tepatnya pernyataan ini dikutip oleh malaikat Tuhan dari firman Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Di kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Jelas sekali dari apa yang terjadi di Matius 1 ini bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi firman-Nya yang disampaikan dulu kepada umatnya melalui nabinya, Nabi Yesaya. Tuhan berjanji menyertai umatnya di Matius 1. Digenapinya lah dengan Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang Tuhan beri nama Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai umatnya. Tuhan berjanji menyelamatkan umatnya. Dari Matius 1 ini kita mengetahui Tuhan memberikan anak laki-laki itu kepada umatnya, yaitu Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan umatnya. Dari kedua ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan memuliakan dirinya dan memberkati umatnya dengan menepati janjinya. Yesus adalah kemuliaan Tuhan. Yesus adalah berkat Tuhan bagi umatnya. Demikianlah yang kita bisa pelajari dari interaksi antara malaikat Tuhan dengan Yusuf, yang mana malaikat Tuhan itu berkata-kata kepada Yusuf melalui mimpi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup renungan kita kali ini dengan dua hal. Pertama adalah tanggapan. Tanggapan apa yang harus kita berikan setelah kita mengetahui mengenai Tuhan kita melalui nas yang barusan saja kita renungkan tadi. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui yang dikehendaki Tuhan setelah manusia mendengarkan apa yang barusan kita renungkan tadi adalah manusia itu menyembah Tuhan. Yang kedua adalah untuk manusia itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dua hal ini secara tersurat dan tersirat disampaikan oleh firman Tuhan melalui Alkitab. Mengetahui tanggapan-tanggapan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh manusia, termasuk kita semua ciptaan-ciptaan Tuhan, mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama, dengan berdoa, memohon jamahan, memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena hanya dengan inilah manusia dapat menyembah Tuhan. Manusia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, manusia tidak bisa menyembah Tuhan, manusia tidak akan pernah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Penerapan kedua, dengan bantuan dari Roh Kudus pula yang kita mintakan melalui doa kita, bacalah dan mengertilah Alkitab.
firman Tuhan, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi yang selalu baik dengan Tuhan. Anda mengetahui apa yang membuat Tuhan marah. Anda mengetahui apa yang membuat Tuhan dipermuliakan. Penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah dengan jamahan dari Roh Kudus, lakukanlah firman Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan buah-buahnya yang berlimpah-limpah kepada Anda, termasuk ketulusan hati, kebaikan hati, kasih, dan ketaatan, sebagaimana yang diberkatkan Tuhan kepada Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita anak-anak Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Nya melakukan apa yang kita barusan renungkan dari firman Tuhan ini, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan itu dengan luar biasa pula. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan kan dengan lebih jelas bagaimana kisah tentang Yusuf ini. Dan kesimpulan dapat yang kita ambil dari pelajaran ini adalah, pertama, bahwa Allah menyatakan rencananya pada Yusuf lewat mimpi yang tidak biasa. Ya, lalu kita lihat bagaimana Yusuf seperti Maria, Yusuf kemudian mematuhi apa yang dikatakan oleh mimpi itu. Dan yang kedua, mimpi tentang kelahiran juru selamat melalui tunangan Yusuf merupakan karya ajaib Allah. Dan kemudian Allah menyatakan penggenapan janjinya setelah 2000 tahun berlalu. Ini satu hal yang sangat mengagumkan. 2000 tahun kemudian itu terjadi, ya. Dan kita melihat di sini bahwa janji Allah itu selalu senantiasa akan digenapi. Oleh karena itu adik-adik jangan pernah ragu terhadap janji Allah, terhadap apa yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya. Dan kalau Yusuf boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya melalui mimpi, atau Maria didatangi oleh malaikat, satu saat juga mungkin kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Mungkin tidak seperti Yusuf, mungkin tidak seperti Maria, tetapi satu perkara ajaib yang mungkin Tuhan akan perlihatkan di dalam kehidupan kita. Apapun juga kita patut bersyukur, karena melalui pelajaran demi pelajaran kita melihat di sini bahwa ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkarinya dan selalu akan menggenapinya dengan cara apapun juga. Oke adik-adik, nah kita akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Tapi saya ingatkan kembali bahwa pelajaran 6 itu ayat hafalannya dari Matius 1 ayat 23 ya. Dan dikatakan di sini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik, sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mentransfer persembahan yang adik-adik sudah siapkan ke nomor rekening ini, atau adik-adik bisa kumpulkan nanti pada akhir Desember nanti. Adik-adik seperti biasa bisa mentransfernya secara keseluruhan kepada rekening yang sudah ditampilkan. Nah adik-adik, sekian, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas pelajaran pagi hari ini, bagaimana mimpi yang luar biasa yang mendatangi Yusuf, dan bagaimana karya ajaib yang sudah Tuhan siapkan yang luar biasa sehingga anakmu yaitu Tuhan Yesus Kristus boleh lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang luar biasa. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya adalah Allah yang sama, yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan mengagumkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Sampai minggu depan.